Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih dalam Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini hari Senin 17 April 2023 ini sobatku, pada pekan Paskah yang kedua ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berefleksi bersama dari Injil Yohanes. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada suatu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, refleksi singkat pada kesempatan ini sahabatku, bahwa kelahiran kembali yang dibicarakan oleh Yesus dalam firman Tuhan pada kesempatan ini sahabatku, bukanlah kelahiran secara fisik, melainkan kelahiran spiritual yang sama sekali baru dan radikal sahabatku, berasal dari atas, yaitu dari Allah Bapa sendiri sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kelahiran baru ini adalah syarat utama dan mutlak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat-sahabatku, lahir kembali secara spiritual memang tidaklah mudah sahabatku. Banyak orang yang ingin hidupnya berubah, namun kesulitan untuk mengubah dirinya sendiri. Sahabatku yang terkasih, dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa perubahan ini hanya dapat terjadi jika Roh Kudus hadir dan berkarya di dalamnya. Sahabatku, ini adalah kelahiran kembali dalam roh. Sahabatku yang terkasih, bagi Yesus, kelahiran spiritual ini mesti bermuara pada kehidupan yang baru sebagai anak-anak Allah yang terus hidup dalam relasi dengan Allah. Sahabatku yang terkasih, Allah terus memperbaharui seluruh umatnya dengan anugerah hidup baru dalam Roh Kudus. Lantas menjadi pertanyaan sebagai bahan refleksi kita, apakah kita sudah menyadari anugerah dari Allah ini sahabatku? Tentu jawabannya ada di dalam hati sahabat-sahabat semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan hidup baru
dalam Roh Kudus kepada kami. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus agar semakin percaya pada sabda kehidupan-Mu. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berefleksi pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.